Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, this is my first video. Di video ini, kita akan membahas apa itu metode skala prioritas. Yang akan saya jelaskan secara sederhana dan saya harap teman-teman dapat menyerap inti dari materi yang akan saya sampaikan. Oke, ada 4 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama, what. Poin yang kedua, why. Poin yang ketiga, how. Dan poin yang keempat, saya akan memberi challenge agar teman-teman dapat menerapkan metode ini di kehidupan sehari-hari. Untuk memulai materi, saya biasanya lebih suka membahas why terlebih dahulu. Mengapa kita harus menggunakan metode ini? Ada 5 poin yang harus teman-teman catat. Yang pertama, agar kita dapat mengatur kegiatan-kegiatan kita. Yang kedua, agar kita fokus pada diri sendiri. Yang ketiga, agar kita senantiasa untuk berpikir positif. Yang keempat, agar kita lebih percaya diri. Dan yang kelima, agar kita peka dengan lingkungan sekitar kita. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa metode skala prioritas adalah cara kita untuk mentata kegiatan-kegiatan kita, mulai dari hal terpenting hingga hal yang tidak begitu penting. Sampai sini saya anggap teman-teman semua paham apa itu metode skala prioritas. Selanjutnya kita akan membahas how. Bagaimana kita menerapkan metode tersebut di kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya telah memberi beberapa contoh. Contoh yang pertama, skala prioritas untuk kehidupan kita. Umumnya, orang-orang ketika ditanya, apa sih tujuan kehidupanmu? Mereka 99% menjawab, saya ingin sukses dunia dan akhirat. Namun, jika kita tidak tahu prioritas apa yang harus kita lakukan, maka kita tidak akan mencapai kesuksesan tersebut. Contoh yang kedua, skala prioritas untuk dunia kita. Di sini saya memprioritaskan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan karir saya. Karena menurut saya itu merupakan hal yang terpenting. Dan menariknya, saya hanya membutuhkan 5% untuk hiburan. Contoh yang ketiga, skala prioritas untuk akhirat kita. Sebagai umat beragama, wajib hukumnya kita untuk melaksanakan ibadah kepada Sang Pencipta. Kebetulan saya seorang Muslim, jadi saya memberikan contoh sesuai ajaran agama saya. Namun, untuk teman-teman yang non-Muslim, dapat menyesuaikan sesuai dengan agama kalian. Di sini, saya memprioritaskan sholat, karena sebegitu berpengaruhnya di kehidupan saya. Contoh yang keempat, skala prioritas untuk kesehatan kita. Saya sangat memprioritaskan tidur yang cukup, karena sebegitu pentingnya untuk kesehatan saya. Dan sukses juga bukan tergantung pada seberapa malam kita tidur, melainkan tergantung pada seberapa pagi kita bangun. Dan hal lainnya yang tidak kalah penting yang saya prioritaskan. Dan contoh yang terakhir, skala prioritas tanpa planning. Tidak bisa dipungkiri bahwa PMO, game online, merokok, judi, mabuk, scrolling medsos, pacaran, COLC, bahkan narkoba sudah menjadi makanan sehari-hari generasi saya, dan tanpa kita sadari sudah menjadi prioritas utama kita, sehingga akan menjadi bom waktu di hari tua nanti. Dan itu semua adalah hal negatif yang dapat merenggut kehidupan kita yang tadinya kita ingin sukses dunia dan akhirat. Sebelum saya memberi challenge, saya ingin memberitahu teman-teman mengapa saya terdorong untuk membuat video ini. Karena banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 5 bulan di tahun 2025 ini. Mulai dari kasus kekerasan, tindakan asusila, penelantaran anak, dan baru-baru ini ada kakek yang memperkosa cucunya yang masih berumur 3 bulan. Saya tidak bisa membayangkan seberapa hancur hati ibunya. Dan itu semua tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh hal negatif yang telah kita bahas tadi. Oke teman-teman, ini adalah challenge 75 hari untuk menjadi lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain,
melainkan lebih baik dari diri kita di masa lalu. Jika teman-teman berani terima tantangan dari saya, tulis di kolom komentar dengan hashtag ayo siapa takut. Share video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.